Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-36 dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi adalah cara bercandanya Rasulullah SAW. Semoga dengan semakin mengenal pribadi beliau yang agung, kita akan semakin mencintai beliau dan semakin dekat dengan beliau, tidak hanya di dunia ini tapi juga di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bab cara bercandanya Rasulullah SAW. Hadis ke-236. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami. Abu Usamah bercerita kepada kami. Dari Syarik, dari Asim al-Ahwal, dari Anas bin Malik. Ia berkata, sungguh Nabi SAW pernah berkata kepadanya, atau Anas, wahai pemilik dua telinga. Abu Isa berkata, Mahmud berkata, Abu Usama berkata. Maksudnya, beliau sedang mencandainya, Anas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-237. Hannad bin Asyari bercerita kepada kami. Waqi bercerita kepada kami. Dari Syu'bah, dari Abu At-Tayyah, dari Anas bin Malik. Ia berkata, sungguh Rasulullah SAW benar-benar bergaul akrab dengan kami, hingga ia berkata kepada saudara kecilku dari pihak ibu, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nugair atau anak burung pipit itu? Fikih hadis ini adalah bahwasanya Nabi SAW biasa bercanda, dan beliau pernah memberi kunyah atau julukan seorang anak kecil dengan mengatakan kepadanya, wahai Abu Umair. Hadis ini juga menerangkan bahwa tidak mengapa memberikan burung kepada anak kecil untuk bermain. Adapun perkataan Nabi SAW kepadanya, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nugair? Dikarenakan ia memiliki burung Nugair yang biasa dibuat bermain, tetapi kemudian mati, sehingga ia pun bersedih atas kematiannya. Maka Nabi SAW mencandainya dengan mengatakan, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nugair? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-238. Abbas bin Muhammad Ad-Durziyu bercerita kepada kami. Ali bin Hasan bin Syakik mengabarkan kepada kami. Abdullah bin Mubarak mengabarkan kepada kami dari Usamah bin Zaid, dari Sa'id al-Maghburi, dari Abu Hurairah. Ia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Anda selalu mencandai kami. Beliau menjawab, sungguh aku tidak berkata kecuali kebenaran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-239. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami. Khalid bin Abdullah bercerita kepada kami. Dari Humaid, dari Anas bin Malik, bahwasanya ada seorang laki-laki yang meminta kepada Rasulullah seekor binatang pengangkut. Maka beliau berkata, aku berikan kepadamu anak unta. Laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, apa yang aku bisa kuperbuat dengan anak unta? Beliau pun menjawab, bukankah setiap unta, kecil maupun besar, dilahirkan oleh unta betina? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ke-240. Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami. Abdul Razak memberitahukan kepada kami. Ma'mar bercerita kepada kami. Dari Sabit, dari Anas bin Malik, bahwasanya ada seseorang Arab Badui pedalaman namanya Zahir. Ia selalu memberi hadiah kepada Nabi SAW yang ia bawa dari pedalaman. Nabi pun selalu menyiapkan sesuatu untuknya jika akan kembali pulang. Beliau SAW bersabda, Zahir adalah seorang pedalaman. Kita bisa mengambil manfaat darinya, dan kita orang-orang kota memberikan manfaat dan perhatian kepadanya selaku orang pedalaman. Rasulullah SAW mencintainya. Ia, Zahir,
adalah lelaki yang tidak tampan. Suatu hari Rasulullah SAW mendatanginya ketika ia sedang menjual dagangannya di pasar Madinah. Rasulullah tiba-tiba mendekapnya dari belakang, sedang ia tidak dapat melihat siapa yang mendekapnya. Ia pun bertanya, "Siapa ini? Lepaskan aku." Kemudian ia menoleh ke belakang, dan ia baru tahu jika yang mendekapnya adalah Rasulullah. Mengetahui hal itu, ia pun tidak melepaskan punggungnya yang menempelkan pada dada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mau membeli budak ini?" Ia menyahut, "Wahai Rasulullah, demi Allah, engkau akan mendapatiku tidak laku." Nabi pun bersabda, "Namun di sisi Allah, engkau bukan orang yang tidak laku." Atau beliau Rasulullah SAW bersabda, "Engkau di sisi Allah sesuatu yang mahal." Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis ke-241. Abdullah bin Humaid bercerita kepada kami. Ia berkata, Mus'ab bin Al-Mikdam bercerita kepada kami. Al-Mubarak bin Fadolah bercerita kepada kami dari Al-Hasan. Ia berkata, ada seorang nenek-nenek yang datang kepada Nabi SAW. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia memasukkanku ke surga." Beliau Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Ummu Fulan, surga itu tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang sudah tua renta." Al-Hasan melanjutkan, mendengar jawaban itu, maka si nenek langsung berpaling dan menangis. Lalu beliau Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Beritahukan kepadanya bahwa surga tidak akan dimasuki oleh dirinya dalam keadaan tua renta, karena Allah berfirman, Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya." Surat Al-Waqiah ayat 35-37. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah lanjut ke bab 37 tentang cara Rasulullah SAW membaca syair.